Oke, pindah. Nah, Oke. bagaimana informasi? Ada informasi yang berkembang nggak? Ya, ini kebetulan saya juga barusan nyampe dari Lampung. Hmm, Kebetulan minggu-minggu ini saya sedikit disibukkan dengan urusan laka lalin yang seharusnya ini kan mudah sekali untuk diproses kan. Namanya kecelakaan lalu lintas itu kan yang nabrak ada, ya, yang ketabrak ada, mobilnya juga ada. Tentu tidaklah sulit untuk dilakukan proses persidangan maupun saat penyidikan ya. Tapi dari tanggal 28 Juni kejadiannya baru bisa disidangkan di bulan Desember. Berarti kan waktunya lama sekali ya, 6 bulan. Sudah kayak pembunuhan berencana dan berangkai saja sampai lambat begitu. Ya, ya. makanya kemarin sedikit saya kecewa. Kelihatannya kok rumit sekali untuk persidangan itu bisa bisa transparan. Kenapa? Ini bahkan ada indikasi dari yang nabrak itu mulai berkelit. Mereka mengatakan bahwa mungkin nanti endingnya ngaku dia yang nabrak gitu loh. Padahal dari sejak awal ya memang yang pelakunya itu. Nah, kebetulan yang nabrak ini seorang dokter, Hmm. dokter loh bayangin, seorang dokter di belakang nama juga ada SHMH-nya kan berarti orang hebat ini. Dok- Ya, Dokter Islam. terus lagi, ya dokter dokter Lina ini, dokter Lina namanya dokter Lina ya. Dia yang Belakangnya nabrak. masih ada SHMH, ya Hmm. ada SHMH-nya lagi ya. Terus lagi hanya untuk mengikuti proses persidangan sebuah laka ini saja mereka menurunkan 8 pengacara, 10 pengacara bayangkan tuh. Hmm. Hebat benar, 10 pengacara untuk menghadapi seorang Iwan ini. Bayangkan aja. Ini ini cuma laka lalin. Ah. Mereka menurunkan 10 pengacara untuk menghadapi seorang Iwan. Ya, dalam hal ini karena prinsip saya sih sebenarnya kami ini Bang Saleh ya, bukan juga orang yang mau cari susah, mempersulit orang ya. Iya, iya, iya. Cuma memang ada ketersinggungan dari keluarga kami. Bisa dibayangkan, nah kalau ini menimpa ke Bang Saleh aja contohnya nih. Ya kita berharap nggak mau ya, dalam arti gini. Saya itu baru pulang dari pemakaman, ponakan saya itu. Bahkan celana kotor saya pun belum diganti. Tiba-tiba datang si yang nabrak ini, dikawal oleh seorang oknum, memaksa kakak saya untuk minta tanda tangan, buat mengeluarkan mobilnya. Coba, etikanya, attitude-nya di mana itu? Gitu loh. Padahal dia nabrak. Iya nabrak dia. Yang ditabrak mati. Ya mati itu ponakan saya. Tanggal Ah. 28 Juni itu. Ya, sekitar jam 5 sore lah kejadiannya itu. Kalau masalah damai itu gampang lah. Namanya kecelakaan siapa yang mau sih Pak Saleh kan, Bang Saleh ya. Betul. Cuma di tengah kami masih berkabung, kami masih berduka. Ya, tiba-tiba si ibu ini datang dikawal oknum, Hmm. ya, memaksa kakak saya untuk menandatangani surat permohonan pengeluaran kendaraan yang nabrak itu. Coba bayangin aja, apa kami gimana perasaannya gimana coba? Padahal sidang belum selesai. Ya itu waktu dia pengen keluarkan mobil itu kan baru baru kecelakaan kemarin, terus 1 hari kemudian mau keluarkan kendaraan yang nabrak itu kan kan nggak etis sekali gitu loh. Betul. Ah. Nah dari situlah, aduh ini terus sakit hatinya lagi begini Bang Saleh ini, ya begitu nabrak itu ya si yang nabrak ini bukan langsung berhenti nolong nolong ponakan saya ini enggak. Itu berusaha kabur, dikejar oleh warga sekitar 700 meter baru ketangkeplah mobil itu ya. Yang apa yang menyakiti hati kami lagi begini.
TKP kecelakaan itu kan 200 meter dari rumah sakit Islam itu. Ah, Apalagi yang nabrak seorang dokter ya. hmm. Dokter itu saja namanya orang dokter ya. Orang yang sudah mau mati aja kalau bisa kan dibantu diselamatkan supaya hidup kan. Itu dokter apa dokter? Dokter kesehatan. Kok ada SHMH? Berarti orang hukum. Nggak tahu lah, nggak tahu lah. Mungkin dia ke kedokteran juga mungkin terus dia kuliah ngambil jurusan hukum lagi nggak ngerti. Tapi yang jelas dia dokter, dokter kesehatan. Ah, Nah itu makanya kan sudah nabrak ya, dia berusaha kabur dikejar oleh warga. Nah, dia tidak berupaya menyelamatkan ponakan saya itu dibawa ke rumah sakit atau bagaimana. Kalau masalah mati memang takdirnya kita pun nggak ada masalah. Ya namanya ah. kematian kan siapa yang bisa. Tapi paling tidak ada upaya dari dokter yang nabrak ini yang menolong lah. Ini enggak loh. Tabrak lari. Iya, jatuhnya itu seperti itu. Nah, dibawa ya akhirnya apa? Karena kelamaan kehabisan darah di TKP itu. Ya sudah begitu nyampe rumah sakit Islam, dinyatakan rumah sakit, ya meninggal ponakan saya itu. Terus dipindah lagi ke rumah sakit umum untuk visum. Ya sudah memang dari karena terlalu lambatnya penanganan ya, lambatnya penanganan. Jadi Nah, sampai kehabisan darah yang menyebabkan kematian. Begitu Bang Saleh. nah. Itu kan kejadiannya bulan Juni. Nah, bulan Juni baru baru disidangkan ini sudah baru 2 kali ya. Yang pertama itu pemeriksaan korban dan saksi korban maupun pelaku terdakwanya. Terus kemarin hari apa ya? Hari Jumat, hari Kamis itu sidang yang kedua tapi ditunda. Kenapa? Ya kami ini agak kesulitan ya untuk menghadirkan saksi-saksi yang ada di TKP. Makanya ini masih kita selidiki kenapa mereka takut untuk bersaksi. Apakah mendapatkan intimidasi atau masuk angin itu masih kami selidiki ya, Bang Saleh. Jadi di zaman era keterbukaan, transparan begini, kalau masih mereka bermain-main dengan hukum ya gimana lah gitu loh. Ini saya aja masih seperti dilakukan seperti itu. Apalagi masyarakat kecil yang lain gitu loh. Itu yang terjadi Pak Saleh. Ada indikasi maunya gimana itu eh, pelaku. Ya pasti dia akan berkelit dari masalah inilah ya. Kelihatannya seperti itu gitu loh. Berarti Padahal ini belum simpel masalah ini. belum diponis. Simpel. Belum diponis. Belum lah masih belum masih masih pemeriksaan saksi, pemeriksaan terdakwa dan saksi korban. Terus pemeriksaan saksi-saksi pun itu kemarin ditunda. Nanti dimulai lagi sidang tanggal 2 Januari ya. 2 Januari baru sidang lanjutan. Nah, Itu Pak Saleh. dia dia bawa pengacara 8. 10 orang. Misinya apa? Coba bayangin tuh. Ya biasalah arogansi lah. Nunjukkan dia punya power mungkin. Ya kan? Padahal kalau memang maunya begitu ya saya pun. Tuh ini harga diri Pak Saleh. Saya akan turunkan 10 juga. Bila perlu 20. Pengacara pun nggak ada masalah. Kalau memang maunya seperti itu gitu loh. Apakah ada indikasi mau mempermainkan hukum nggak? Dah arahnya ke sana. Makanya kita lihat endingnya aja nanti Pak Saleh. Saya belum mau berandai-andai ya, tapi kalau memang karena saya lihat dari dakwahan saja itu ngambang dakwahnya gitu loh. Dakwahannya tuh tipis sekali. Apa isinya Tipis itu? sekali dakwahannya itu. Ya dakwahannya tentang ya cuma kronologi aja. Oh. Bahkan yang nabrak ini pun dari mulai awal sampai hari ini kan belum pernah yang namanya ditahan ataupun di apa belum nggak ada. Oh, dia udah nabrak. Yang ditabrak mati tapi nggak ditahan. Nggak. Pertimbangannya apa nggak ngerti lah itu urusannya penegak hukum yang ada di Lampung gitu. Kebetulan waktu itu kan saya memang masih sibuk ngurusi pilkada jadi ya
Ya kita merasa sedih, kehilangan, tapi ya inilah hasilnya gitu loh. Enak ya, habis nabrak nggak ditahan. Kalau orang kecil gimana? Entah juga Kalau orang apakah kecil gimana? ditahan kali ya. Ya banyak yang namanya nabrak itu ditahan, tapi nggak ngerti lah. Ini kan kemarin saya juga sudah Mungkin nggak ditahan kali komunikasi waktu dengan itu. pihak. Coba Ya dicek, mungkin sudah nggak di. pernah, nggak pernah Pak Saleh, nggak pernah. Hmm. Nah itu yang terjadi ya. Jadi dalam beberapa minggu ini saya sibuk di Lampung untuk bantu kakak. Kebetulan kan yang meninggal ini, yang ditabrak ini, adiknya kakak ipar, anaknya kakak ipar saya gitu loh. Berarti Hmm. kan anak saya juga. Iya. Jadi anak termasuk anak saya lah. Jadi kalaupun proses dari awal itu wajar-wajar saja ya mungkin saya juga ya bisa menerima lah. Tapi kalaupun keluarga besar saya diperlakukan direndahkan begitu, ya sudah maunya apa gitu loh. Ya kita tegakkan hukum lah. Coba nanti saya koordinasi karena sudah jelas Presiden Pak Prabowo yang kita dukung selama ini, beliau yang kita dekat dengan Pak Prabowo itu bagaimana caranya agar ada keadilan ya, termasuk keadilan masalah hukum, ya kan? Nah, kita kan selalu dikasih Mm-mm. jangan oleh Pak Prabowo, bahkan di publik juga ngomong begitu. Jika ada penyimpangan penyalahgunaan wewenang di dalam penanganan ini, ya kita harus melawan, harus memviralkan. Nah, Iya itu makanya mungkin dalam waktu dekat, mungkin setelah reses ataupun nanti gimana, coba saya akan konsultasi dengan Bang Habib ya, Habib Rohman kebetulan kan beliau juga karena kita kan sama-sama orangnya Bapak yang di Komisi 3 yang membidangi masalah hukum. Kalau tidak nanti saya akan koordinasi dengan beliau gimana arahannya gitu loh. Jadi saya intinya cuma dari pihak keluarga ini menginginkan penyelesaian kasus ini bisa dilaksanakan dengan seterang-terangnya, dengan seadil-adilnya ya. hmm, Kami juga tidak akan menghukum orang yang tidak layak untuk dihukum. ya Kami juga tidak akan melecehkan orang yang memang bisa dihormati. Tapi kalau dengan arogannya dia merasa bisa mengatur hukum, mempermainkan hukum, ya kita lihat kuat-kuatan aja gitu Pak Saleh, kan ya kan? biasanya kalau habis nabrak gitu kan ada laporan ke polisi awalnya ya. Nah, Itu kemudian dia udah ditangkap waktu gini, waktu habis nabrak itu, kami juga kan lebih fokus ke korban ya. Yang jelas sampai hari ini memang mobilnya masih ditahan sebagai barang bukti ya. Tapi seingat saya atau setahu saya, setelah nabrak itu sampai hari ini si yang pelaku ini belum pernah ditahan itu. tapi diperiksa sama polisi sudah kayak di BAP gitu. Ya sudah pasti kalau namanya sudah masuk ke pengadilan berarti kan sudah P21 itu kan. Hmm. Jadi dalam hal ini biasanya kan Polri memproses, mem-BAP, rekonstruksi ya dari bahan BAP tadi dari P19 jadi P21. Setelah P21 baru diserahkan ke P19 diajukan ke kejaksaan. Setelah kejaksaan memeriksa berkas-berkas lengkap, namanya P21. Setelah Hmm. P21, kejaksaan mengajukan ke pengadilan untuk disidangkan. Ah, Seperti itu biasanya prosesnya Pak Saleh. saya bingung juga kalau nggak pernah ditahan. Coba kita tanya yang tahu masalah hukum itu. Iya, makanya itu dalam arti intinya satu, ya, sidang sudah berjalan satu kali, pemeriksaan korban, saksi korban, dan pelaku, ya, pengecekan berkas-berkas sudah dilanjutkan kedua, itu pemeriksaan saksi-saksi. Cuma karena saksi yang di TKP itu ada indikasi mereka ketakutan untuk bisa kita ajukan ke persidangan, ya. Ada satu lagi, ini nih yang tambahannya ya. Sebenarnya pihak penyidik kalau peka,
Di TKP itu ada CCTV sebenarnya loh. Ya, kalau kita jujur loh. Oh, ada. Di situ ada CCTV, ada dua itu saya cek itu. Sebenarnya itu bisa buka, ambil CCTV, jadikan barang bukti, itu bisa terungkap ya. Coba nggak tahu saya juga apakah CCTV udah diambil atau belum, saya nggak ngerti itu. Untuk apa CCTV kan udah tahu pelakunya yang nabrak si ibu itu. Lah ya paling tidak saat saat apa namanya pemeriksaan kejadian itu kan mempermudah polisi untuk mengungkap mengungkap kronologi kejadian kecelakaannya itu maksudnya Bang Saleh. Oh iya bisa betul betul. Iya, CCTV itu alat pembantu. Kalaupun terjadi apa-apa, gampang untuk melakukan pengecekan. Itu CCTV masyarakat atau CCTV umum? Masyarakat, betul kan yang di dekat TKP itu ada bengkel. Bengkel ada CCTV-nya. Gitu loh. Nah biasanya CCTV itu per 2 minggu dia terhapus datanya itu. Nah iya makanya itu, kalaupun pihak penyidiknya peka, tentunya bisa mengambil CCTV untuk diambil rekamannya saat kejadian itu kan diambil bisa. Apakah nanti dikembalikan lagi itu kan itu teknis saja gitu loh. Oh. Nah maunya yang pelaku ini apa kira-kira? Bebas Iya, kah atau kalau gimana mau kah? yang jelas dia kan kalaupun sudah menyiapkan 8 pengacara yang turun itu, dari 10 itu yang turun kan 8 tuh. Ya pasti dia pasti kan akan nyari celah gimana bebas dari dakwaan itu, ya. Tinggal nanti dari pihak hakim saja yang bisa menilai apakah fair ataukah bagaimana itu hakimnya sendirilah ya. Yang jelas dari pihak kami, pihak keluarga kami merasa dihina, kami merasa dilecehkan, direndahkan, seolah-olah kami sudah jadi korban, malah kami diperlakukan seperti ini gitu loh. Hmm. Ya makanya kita lihat dalam arti tanggal 2 Januari itu saya mau lihat bagaimana proses persidangan lagi ini. 2 Januari Memenuhi ya. unsur-unsur atau bagaimana arahnya nanti baru kita bisa lihat. Kalau sekarang ini dari munculnya 8 pengacara saja kita sudah tahu arahnya itu. Saya rasa itu Bang Saleh ya. Nanti setelah pengadilan kita akan cek apakah di situ sudah sesuai prosedur hukum ataukah ada permainan dalam penegakan hukum. Kalau ada Iya memang sih. Iya. indikasi permainan, ya apa yang disampaikan oleh Presiden kita, Pak Prabowo tentang keadilan hukum, kita lawan, Pasti maju. saya akan bila perlu makanya itu saya bilang kami bukan kita ini nggak mentang-mentang karena kita dekat dengan kekuasaan enggak, Ya, ya kan? Kita betul. sesuai norma-norma hukum yang berlaku, tapi jangan jangan dipermainkan begini gitu loh. Saya akan lapor, ya. Kalau ada Saya akan permainan, lapor, kalaupun memang, mainkan. kalau- ya kalau terjadi hal-hal yang di luar nalar, saya akan laporkan kok, ya. Kalau mau tahu ya sudah, kalau mereka nantang kuat-kuatan ya ayo kita kuat-kuatan kan gitu. Jadi habis nabrak, apa pelaku penabrakan, eh, korban meninggal, kemudian dia tidak ditahan ya. Nggak pernah ditahan. Benar ya? Bener nggak pernah ditahan sampai hari ini. Dari awal tabrakan itu cuma di BAPS saja, nggak ada anu. Iya, nggak pernah ditahan. Dapat informasi dari mana kalau nggak bilang nggak pernah ditahan? Ya kan kita pernah nanya. Alasannya kan nggak mungkin melarikan diri karena seorang dokter. Alasannya itu, Ya, iya, oke. Nanti ya, kita lihat gitu kan. sampai mana permainannya ini. Ya kita lihat, kita monitor aja nanti paling dalam beberapa hari ini saya akan minta waktu ngadep ke Pak Habibur Rahman. Mudah-mudahan beliau berkenan. Nanti akan saya sampaikan permasalahannya ini. Ya, saya rasa itu Bang Saleh ya. Oke, 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 Oke. mantap. Hmm.
Oke, thank you Pak Saleh. Ya, selamat malam. Selamat malam.